Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Lembata, Bapak Mateos Tan. Halo Bapak Mateos, Halo Bu Rini. selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Saya akan membacakan sekilas profil Bapak Mateos Tan. Beliau lahir di Ambon pada 25 April 1972. Bapak Mateos Tan dilantik sebagai penjabat Bupati Lembata pada 25 Mei 2023. Sebelum beliau menjabat sebagai penjabat Bupati Lembata, beliau adalah bertugas di Kementerian Dalam Negeri ya Pak ya? Iya, saya sebelumnya Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Oke, jadi sebelum menjadi penjabat Bupati Lembata, Bapak Direktur. berdinas di Ya. Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam periode kepemimpinan beliau, pemerintah Kabupaten Lembata berupaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan listrik dan gas, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk melalui pengelolaan sampah yang tepat. Dengan semboyan kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional, penjabat Bupati Lembata, Bapak Mateos Tan ini juga berusaha mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berbudaya, menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Tak perlu berlama-lama lagi untuk mengetahui bagaimana strategi Bapak Mateos Tan dalam membangun Kabupaten Lembata, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Pak Mateos, pemerintah Kabupaten Lembata berupaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Ya. Apa saja upaya yang sudah dilakukan? Kabupaten Lembata ini adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi NTT Betul? yang mana dia berada pada wilayah Flores, Mhm. ya, dan berada pada sebuah pulau disebut dengan Pulau Lembata. Kalau dulu namanya Lomland, Lomland. Belanda menamakan Lomland. Dan Lembata ini ada dua suku yang besar di situ, Ya. yaitu sebenarnya suku-suku kecil banyak, tetapi kita kenal Lama Holot Mhm. adalah orang-orang yang berasal dari istilah Lama Holot itu adalah Lembata, Adonara, kemudian Alor dan Flores, ya, secara umum. Kemudian suku Kedang. Oke. Suku Kedang ini adalah suku di sebelah barat, sebelah timur yang mempunyai karakteristik ada berbeda. Mhm. Ya, jadi dua suku ini yang memang mendiami daripada Pulau Lembata. Pulau Lembata sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari sisi geografis itu adalah besarnya, luasnya itu adalah pesisir pantai dan laut. Oke. Sedangkan daratannya juga cukup besar. Hanya daratan ini dihuni oleh kurang lebih sekitar 145.000 jiwa, Mhm. ya, kurang lebih. Kemudian berada pada 9 kecamatan dan 7 kelurahan serta 144 desa. Penduduk-penduduk ini banyak juga yang dari luar, artinya Iya, tidak cuma pendatang ya. dari orang Lembata asli. Etniknya itu dari Jawa ada, Mhm. Makassar, Bugis, Buton ada, dari NTB juga ada. Oleh karenanya itu, kehidupan bermasyarakat di Lembata ini sangat dipengaruhi oleh etnik-etnik yang datang juga. Iya. Ya, jadi ada dipengaruhi oleh pedagang, Mhm. nelayan, maupun Petani. kalau orang asli pasti petani. Iya. Ya, dan petani ini adalah orang yang paling banyak orang miskin. Kalau pedagang pasti orang sedang menengah ke Iya, atas. iya. Oleh karenanya itu kita berusaha untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di Lembata, khusus kita perhatikan mengenai para petani ini. Mhm. Karena kalau nelayan itu di pesisir juga kehidupannya masih cukup baik. Mhm. Ikannya masih berlimpah banyak dan dibeli oleh kapal-kapal dari luar melalui Maumere Mhm. atau Larantuka itu masih ada. Pertanian juga kami kirim itu banyak juga keluar, ada kemiri, ada jagung, ya, ada apukat, ada mangga, potensi di sana. Ya. Hanya belum dibuat secara baik. Misalnya apukat, itu orang datang beli di pohon. Oh, oke. Mangga, orang datang beli di pohon. Ada mangga Lembata sendiri di sana, hampir sama seperti harum manis. Ah, Padahal kalau kita lihat datang beli di pohon harganya pasti murah. Iya, Dibandingkan dengan dia sudah di kemas, pasar. bagus, rapi dan bawa ke Makassar. Mhm. Ini pasti akan semakin lebih mahal lagi. Tuh, Ya, nilainya kemungkinan ya besar kalau dia bertambah. pergi, Mhm. dia jual, dia bisa bawa pulang motor. Tapi kalau dia jual di situ, berarti dia cuma bisa beli beras, makan Betul. 1 bulan selesai. Hmm. Ya, ini hal yang harus kita rubah sehingga
kami mintakan biasa kepada BUMDes atau kepada UMKM yang ada di lingkungan situ untuk bagaimana menggerakkan usaha ekonomi masyarakat dari hasil alam yang ada Ya, untuk digunakan. Memang benar-benar jual marketnya itu harus bagus. betul. Ya, kita sudah bekerja begitu lama, ya kemiri misalnya Mhm. diambil dari pohon, tapi ternyata buahnya itu yang seharusnya dia punya kulit bisa didaya gunakan untuk arang, Mhm. itu ternyata dianggap sebagai sesuatu yang tidak Sampah. bermanfaat dan dibuang-buang. Oke. Ya, nanti Institut Teknologi Malang datang, baru dia bilang ini paling penting sekali, malah ini yang paling laku dijual. Nah, Bernilai, Pak, ya ya. bernilai. Mhm. Itu juga kami melakukan pengembangan untuk itu. Dan memang yang melihat itu untuk peluang adalah pengusaha. Lagi-lagi pengusaha adalah pengusaha pedagang. Ya. Ya, pengusaha pedagang gitu. Sehingga tetap juga masih tetap orang miskin, orang Lembata, orang kampung di situ. Karena memang Oke. pekerjaannya petani, ya suasana hidupnya mungkin karena makan cukup, sehingga berdaya usaha untuk lebih dari itu, ya tidak terlalu berusaha keras. Karena pendidikan di sana pun pasti ada SD, SMP, SMA. Oke. Hanya berpulang untuk ke perguruan tinggi agak sedikit sulit. Sehingga kami punya kemiskinan ekstrim itu, kalau hitung jumlah penduduk sekitar 35.000 Mhm. orang. Dan sedangkan kami punya ekstrimnya ada sekitar 12% atau sekitar 12.000 sampai 15.000 orang. Oke, Ya, jadi oke. setengah dari itu sebenarnya adalah penduduk miskin ekstrim. Ekstrim itu artinya dia masuk di desil 1, Mhm. ya, yang mana dia, kalau orang bilang tidak dikasih bantuan makan, dia tidak makan karena dia tidur. Mungkin dia tidak mau bekerja untuk usaha. Atau memang dia miskin ya sudah terstruktur. Mhm. Terstruktur artinya bahwa tidak punya lahan. Betul. Kemudian dia mengikuti kerja di orang. Kalau umpama sudah selesai, terus tidak lagi dikerjakan, ya udah. Tunggu mungkin datang makanan keluarga yang kasih. Ada tetangga yang mungkin kekeluargaan yang ini ada, atau mungkin kalau masalah pencuri tidak pernah ada di sana terdengar, tetapi mungkin masalah makan ya makanan lokal pasti bisa makan lah. Hanya yang dikatakan miskin ekstrim ini adalah bahwa rumahnya juga tidak punya lantai, dia Iya. masih pakai daun lontar, penutupnya juga masih pakai, ada yang daun lontar, ada yang pakai udah ijuk ya, Ijuk ijuk, ya. ya ijuk itu, ya ada yang pakai kelapa punya itu ditutup juga dari atas masih ada, Oke. ya gitu. Bapak, ada banyak variabel dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Mulai dari upaya menambah pendapatan masyarakat, tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana added value dari Iya. kulitnya kemiri, kemudian membuka lapangan pekerjaan, ketersediaan infrastruktur dasar hingga jaminan kesehatan. Dari banyak variabel tadi, mana yang menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu? Ya, tentu variabel ini tidak bisa kami tentukan sendiri. Kami harus membentuk suatu tim untuk bisa menetapkan bahwa variabel apa yang paling penting. Ya. Karena tim inilah yang nanti dia akan merumuskan melalui kebijakan. Sehingga saya sebagai penjabat bupati itu bentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Oke. Ya. Kemudian kami juga membuat untuk tim tersebut ya mengenai satu data yang disebut data sasaran keluarga miskin ekstrim, serta bagaimana kita punya pelaksanaan koordinasi dalam rangka bisa untuk mengevaluasi sampai sejauh mana keterpaduan daripada sistem itu sendiri. Yeah. Karena biasanya kalau tidak terintegrasi pasti lain kerja lain, lain bikin lain, nanti pada ribut ketika data tidak benar. Ya, sehingga kita sinkronkan program termasuk anggaran dan sasaran dilakukan melalui RKPD kabupaten setiap tahunnya itu, dan kita menentukan sasaran atau prasasaran mana yang merupakan harus percepatan untuk pengampunan ekstrim. Itu yang kami lakukan, dan kami lakukan ini secara berjenjang karena data itu pasti ada di tingkat desa. Sehingga dari desa kemudian ke kecamatan dan kecamatan terus ke kabupaten. Oleh karenanya itu kami juga melakukan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi dengan bagaimana kita mengembangkan 3 strategi untuk menentukan indikator tersebut. Pertama, kami melakukan strategi yang paling utama adalah bagaimana pengurangan beban keluarga atau masyarakat dengan program kegiatan yang dapat bersumber dari dana APBD. Melalui beberapa kegiatan yang kita lakukan, yaitu jaminan kesehatan daerah. Artinya kalau dia sakit, dia tidak perlu keluarkan uang lagi ke rumah sakit. Gratis, dia ya? datang gratis. Dengan nanti BPJS yang bayar. Ya, itu yang termasuk sampai dengan meninggal juga ada yang kami berikan. Ada, betul. Ya. Kemudian kami kasih BLT untuk yang kemiskinan ekstrim juga dari dana desa yang ada. Kemudian bantuan juga termasuk pangan natura kepada penyandang disabilitas dan lansia. Kemudian itu kami juga kasih
program bantuan seragam sekolah untuk SD SMP. Kemudian juga itu dari daerah sendiri. Kalau dari pusat itu kami punya ada bantuan pangan non tunai. Kemudian penerima program keluarga harapan. Betul. Kemudian juga penerima sembako dan penerima bantuan usaha mikro. Itu dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah kita melakukan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dengan program adalah bagaimana kita meningkatkan peningkatan kapasitas pencari kerja. Yang kami sampaikan bahwa melalui tenaga kerja, dinas tenaga kerja kami bekerja sama dengan Karitas Keuskupan yang dibina oleh Kesusteran di Lembata, sehingga kami mempunyai tempat BLK, Balai Latihan Kerja, yang dikelola oleh Kesusteran dalam rangka membantu tenaga kerja kami yang lulus SMA tetapi tidak kuliah untuk menyediakan lapangan kerja. Dalam pengertian bahwa kalau dia selesai, dia bisa buka lapangan kerja. Makanya di kami muncul lapangan kerja baru itu adalah bagaimana buka sablon-sablon, Oke, cetak-cetak ya. cetak Apalagi sablon. kemarin itu Pas pemilu ya. pemilu kami tidak datang ke Jakarta untuk mencetak, cukup Oke. di Lembata bisa cetak karena Bisa. banyak anak muda yang sudah bekerja Sudah bisa untuk membuat membuka sablon. sablon-sablon dan membuat cetak-cetak Menarik itu. sekali. Ya, itu Jadi yang dilakukan oleh kami. Kemudian kami juga melakukan usaha mikro menjadi usaha kecil di mana setiap di beberapa rumah tangga itu ada yang membuat kain tenun. wow. Tenun dan tenun ini dia berdasarkan kecamatan. Ya. Di kecamatan ada suku-suku. Dari kecamatan dan suku ini setiap tenun itu dibuat, dia ada punya istilahnya, mereka bilang asal dari daerah mana udah ketahuan. Oh, ini punya kecamatan ATDI suku apa. Hanya memang persoalannya adalah bagaimana untuk marketing kain ini, karena kain ini kalau dibilang waktunya cukup lama dibuat, kainnya dari kapas dan ditenungnya secara manual, sehingga waktu untuk membuat cukup lama dan harganya cukup mahal. Iya. Sehingga kalau kita jual harus cari orang yang benar-benar memang keinginannya mencari kain yang Tenun, tradisional, yang tenun betul. yang asli. Ya, betul. Itu yang memang kesulitan Pasarnya kami, ini pasarannya. ya, spesifik Ya, sekali ya. spesifik. Kemudian kami punya usaha mikro yang lain juga, itu dari ikan paus, punya tulang, gigi, yang dipakai untuk buat cincin, Perhiasan ya. iya, perhiasan kalung, termasuk juga mungkin hiasan-hiasan dinding yang lain. Kemudian juga dari gading gajah. Oh. Jadi di sana ada gading gajah, sekalipun tidak ada gajah, karena memang pernikahan di sana pakai bilis. Oh. Budaya di sana Iya, nikah iya. pakai bilis, Bu. Bilis itu ukurannya ada yang untuk setengah meter, 1 meter juga ada, Bu. Dan itu pernikahannya itu ada yang untuk 3, 5 sampai dengan 7 bilis. Oh. Satu bilis saja itu ya, Bu, bisa 150 juta. Iya, Yang besar bisa 200. Bayangkan, bilis Betapa. itu kalau mama sudah menikah, terus kemudian mau dipakai jual kalau memang belum sempat, mungkin ada yang pakai juga untuk buat gelang-gelang tangan, kalung. Iya, iya. Itu juga untuk menjual juga untuk mendapatkan hasil dari situ. Tapi itu nggak gampang, memang sulit sekali. Kemudian kami punya juga untuk ikan pengawetan ikan. Ya, ikan asin maupun ikan asar lah, atau ikan yang tangkap. sedikit setengah matang yang dibakar itu. Hanya pengawetannya itu belum bagus, sehingga terkadang kalau dibawa ke Jakarta atau ke beberapa daerah yang lain, dia cepat busuk kalau tidak cepat makan. Karena memang ikannya tidak pakai pengawet untuk disimpan untuk tahan lebih lama. Kemudian juga kami punya untuk pengembang kapasitas nelayan kecil. Nelayan ini adalah nelayan yang memang di pantai untuk memancing maupun yang mencari ikan dengan jaring. Persoalannya ini mereka kalah saing lawan kapal-kapal besar Oh iya. yang dari Jawa juga ternyata datang mencari sampai di sana. Karena sumbernya di sana Iya, lebih sumbernya banyak di dan sana. bagus ya. Termasuk kapal-kapal dari, mohon maaf, saudara kita dari Iya. Makassar juga. Sehingga kalah ya, bersaing untuk nelayan. Tetapi nelayan ini cukup untuk menjual di pasar TPI, untuk makan mereka masih bisa. Hanya kalau kelebihan ikan, kadangkala ikan itu dipakai akhirnya bikin ikan asing. Tapi ikan asing untuk menjual pun sulit untuk mencari. Pasarnya. Karena kan kita ini kan pasar satu pulau. Iya. Satu pulau ini kan jumlah orangnya segitu aja makan. Dan yang belanja itu adalah ASN atau Oke. PNS gitu. Kemudian juga kami memberikan pendampingan, kemudian akses untuk ilmu pengetahuan teknologi, informasi dan pendidikan, pelatihan. Di mana beberapa orang kami kasih pelatihan pergi ke luar daerah untuk mengikuti pendidikan tersebut, termasuk anak-anak yang berprestasi itu diberikan pendidikan gratis oleh beberapa perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Malang, termasuk Brawijaya dan perguruan tinggi yang lain, ya, Universitas Nusa Cendana. Itu bagi anak-anak yang berprestasi, dia ke sana. Hanya memang kami punya dokter yang pergi sekolah, kami cuma bisa berikan rekomendasi, karena
terbatasnya Iya, biaya, iya. sehingga dokter spesialis kami itu tahun-tahun lalu, berapa Mhm. tahun lalu sebelum yang kami menggunakan untuk PEN ini, kami bisa menggunakan mereka uang untuk mereka pergi sekolah spesialisasi. Iya. Namun untuk beberapa tahun mendatang ini belum bisa dilakukan. Mhm. Tetapi kemarin satu dokter khusus untuk di kami lulus spesialis. Jadi beliau itu adalah dokter Dina. Mhm. Beliau itu sudah penyakit dalam. Mhm. eh, karena di sana banyak yang cuci darah. Mhm. Kemudian saya rapat dengan DPRD minta beli alat cuci darah. Mhm. Kemudian kami mengupayakan untuk membeli alat, tapi ternyata setelah kami koordinasi di Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata alat itu harus digunakan oleh seorang dokter yang punya keahlian di bidang penyakit Iya. ginjal atau hipertensi khusus. Oleh karenanya itu, saya tidak bisa membeli alat. Mau dengan tidak mau, saya harus apa namanya? Cari dulu dokternya. Iya. Makanya saya ngomong sama dokter itu, suami istrinya dokter. Mhm. Saya bilang, Pak dokter, kebetulan suaminya itu adalah ketua KUNI kami. Mhm. Kalau bisa Pak dokter izinkan ibu untuk bisa pendidikan. Ibu sekolah di Spesialis mana aja ginjal ya. spesialis untuk yang ini. Saya siap tanda rekomendasi. Saya bicara dengan beberapa rektor atau orang-orang yang mengambil putusan. Dan puji Tuhan kemarin tes di Universitas apa namanya di Bali ya, Cendana, Udayana, Udayana. Udayana. Kami berkomunikasi dengan beberapa pimpinan pejabat sana karena Indonesia Timur membutuhkan sekali. Mhm. Akhirnya ibu tersebut memang karena ibunya juga cerdas, bisa diterima dari cuma Mhm. beberapa orang yang banyak orang yang tapi sedikit yang terpilih dan salah satunya adalah Kabupaten Lembata. Menarik Oleh karena sekali. itu kami sangat bersyukur kalau memang Mhm. sekolah 3 tahun ini akan memberikan dampak manfaat buat kesehatan Tuh. di masyarakat Lembata karena wilayah tugasnya itu akan cuma bukan Kabupaten Lembata tapi mulai dari Kabupaten Ende, kemudian Ngada, Nanggakeo, Flores. Sika, Mhm. Kabupaten Flores Timur, Mhm. Alor dan Lembata Wah, sendiri. cakupannya luas sekali Cakupannya ya. luas karena dokter ginjal itu di NTT baru cuma 2 orang gitu. Dan salah satu di tempat kami Mhm. itu pun saya sampaikan sekalipun tidak ada anggaran tetapi kami bantu dengan bagaimana Betul. komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya bisa diterima. Dan Oke. itu bisa terjadi. Kemudian juga kami apa namanya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil yang saya Oke. jelaskan Mhm. bahwa kami kasih bantuan CSR Mhm. Dinas Perikanan untuk pembudidaya ikan darat Ya, ya karena ikan kami punya tawar ya. beberapa daerah Mhm. itu di wilayah-wilayah yang masih orang bilang di pegunungan lah Mhm. ya, jauh dari pelaut sehingga memang butuh makan ikan juga ada untuk dalam rangka kecerdasan anak Mhm. stunting dan segala Mhm. macam sehingga memang perlu ada ikan tangkap Air darat tawar ya air ya. Mhm. tawar sehingga kemarin pun kami sudah memberikan CSR dari Bank NTT Mhm. sekitar 150 juta kepada salah satu lembaga swadaya masyarakat ya Mhm. UMKM untuk bisa mengembangkan ikan tangkap darat Budidaya ya ikan budidaya ikan air tangkap darat tawar. nila Oke. dan ikan lele kemarin gitu. Kemudian juga kami pembentukan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten. Jadi Hmm. kami punya penyuluh ada Bu. Masih Nah ada penyuluh penyuluh ya. ini membantu masyarakat untuk mengantisipasi bagaimana jangan sampai gagal panen. Mhm. Ya kemudian mengantisipasi jangan sampai bukan gagal panen tapi hasil yang produktif kurang bagus. Ya. Termasuk juga Kualitasnya dengan harus ya dijaga ya. serangga ya yang Oke, sering hama mengganggu ya. Mhm. ya hama. Kalau yang kebencanaan kami tidak bisa menolak kalau itu datang. Tapi yang jelas prinsipnya bahwa penyuluh maupun tenaga di lapangan siap untuk membantu masyarakat. Oke, Gitu. baik Pak. Dari berbagai program yang luar biasa tadi Pak, tantangan terbesarnya apa nih Pak dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Lembata? Ya jadi kalau di Lembata itu yang kita harus kurangi adalah kantong-kantong kemiskinan tantangannya itu. Mhm. Hmm. Ya, kantong-kantong kemiskinan itu kami sudah berusaha untuk bagaimana pembangunan juga air bersih spam, jaringan Ya. perpipaan di kawasan perdesaan. Kami juga melakukan untuk bagaimana pembangunan septic tank. Ya. Itu juga termasuk di situ. Mhm. Termasuk juga bagaimana kami buat rumah tidak layak huni kepada warga yang memang harus mendapatkan ya. Mhm. Termasuk juga pemukiman kumuh di luar kawasan yang memang harus mendapatkan bantuan khususnya untuk yang termasuk rehabilitasi Mhm. ya bagi korban bencana Sarwaja yang kemarin. Oh iya, Termasuk betul. juga rehabilitasi pemeliharaan jalan usaha tani. Itu yang untuk kantong-kantong kemiskinan. Jadi kalau dibicarakan mengenai tantangan yang terbesar itulah orang miskin. Tantangan yang kedua adalah sebenarnya saya mungkin kalau ngomong di sini kalau jujur terbuka ya, itu ada orang yang pergi ke luar negeri dan balik. Mhm. Itu ternyata
kita sudah melakukan pemeriksaan dan banyak ketemukan penyakit AIDS. Oh, Jadi tantangan kita bagaimana menjaga warga masyarakat jangan sampai terkena penyakit itu. Ya, dan ini kami juga menjaga yang tantangan terbesar adalah di daerah kami itu adalah orang bilang kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, Pak. KDRT ya. Kemudian tantangan terbesar juga adalah apa orang bilang itu apa seksual itu ya, kekerasan seksualitas. Pelecehan seksual. Ya, pelecehan seksualitas. Dan banyak di tempat kami itu ya penjara itu penuh dengan orang-orangnya itu. Yang seharusnya ya, memang ke depan kita harus melakukan pembinaan Betul. yang psikolog khusus untuk itu supaya mengurangi dampak-dampak itu kepada anak Betul. maupun kepada ibu. Ya, kami juga punya dinas P2PA atau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, namun ya memang keterbatasan anggaran sehingga kami bisa menangani beberapa yang bisa untuk diselesaikan. Betul. Ya, Setidaknya ada upaya ada untuk kami sudah lakukan upaya. itu. Ya, apabila seorang anak yang bermasalah, kami berupaya untuk menenangkan dia, memberikan nasihat, dan kami tinggalkan dia dulu di tempat persinggahan sementara di tempat kami. Kemudian kami upayakan bagaimana supaya dia bisa sekolah, melanjutkan pendidikan. Apabila itu dia ada kekerasan seksual atau ada hal kekerasan dalam rumah tangga, ya. Apakah ibu atau ayah memukul dia atau apa gitu, atau penyiksaan dan segala macam. Ini yang sering terjadi di sana. Itu tantangan besar kami. Kalau masalah tantangan infrastruktur luar biasa ya, juga. ya, jaringan kesehatan, Jalan, puskesmas, jalan. Kadang-kala kami punya bidan desa maupun perawat bidan puskesmas kami itu yang dibangun itu kadang-kala memang dekat dengan rumah penduduk, tetapi jalan ke situ itu jalan belum bagus. Makanya kadang-kala kami punya perawat ada yang kecelakaan, jatuh dengan motor lah, segala macam. Ya, sedangkan jangkauan masyarakat untuk sampai ke situ juga sangat sulit dari masyarakat yang lain karena kita cari di mana yang banyak rumah penduduk. Persoalannya dari jalur utama ke situ yang dari tempat perawat tinggal atau ini juga saya datang kebetulan memang sudah jadi puskesmasnya di jalur-jalur itu sehingga mau dan tidak mau kita harus mengisi dokter maupun perawat di dalam puskesmas itu. Sekalipun kalau lihat penduduk sih jarang juga masih di situ. Hanya saya tanya kepada beberapa pejabat di sana, kenapa kok dibuat puskesmas begitu jauh dari tempat yang juga penduduk yang lain? Katanya Bapak ini untuk pengembangan baru supaya orang datang ke sini. Oh begitu. Supaya pemekaran wilayahnya wilayah semakin luas. Oh begitu. Lebih merata ya, sebaran penduduknya. Hanya memang jalan yang memang perlu kita tingkatkan infrastruktur sehingga bidan maupun masyarakat yang ke situ bisa secara cepat bisa membantu masyarakat supaya mengambil tindakan penyelamatan, khususnya apalagi ibu hamil, ya, atau orang kecelakaan, ketabrakan dan segala macam atau jatuh dari pohon. Ya, itu penanganan cepat. Ya, penanganan cepat itu yang kita lakukan. Sehingga memang di kami itu ada 12 puskesmas, ada puskesmas pembantu juga. Ya. Rata-rata kami punya dokter ada, ya. Kami punya perawat semua ini lengkap, tetapi perlu dilengkapi lagi kalau bisa itu harus minimal 3 dokter atau 4 dokter. Kalau satu dokter umum ada. Kadang-kadang memang ada dokter umum tapi tidak ada dokter gigi. Ada satu tempat ada dokter umum, dokter gigi ada, tapi dokter yang lain belum ada. Iya. Gitu. Memang perlu alokasi sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia juga untuk ke sana karena anggaran terbatas sehingga kami mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit maupun puskesmas itu juga artinya cukup sekalipun terbatas kami mengupayakan supaya dokter bidan bisa merasa tidak terganggu dia punya pendapatan dibandingkan dengan dia punya pelayanan. Jadi harus seimbang. Untuk itu memang anggaran kepada kesehatan itu yang paling terbesar. Karena itu yang nomor 1. Jadi tantangannya tuh uang yang kurang digeser ke situ untuk lebih banyak menggunakan bagi pelayanan kesehatan. Tolong pemerintah pusat ya mendengar. Ya, makanya itu kalau PAD kami itu kan kecil sekali. Ya, dengan PAD kecil itu tunjangan kinerja kami upayakan supaya bisa dibayarkan kepada aparatur sipil negara pemerintah daerah. Tapi yang dapat dibayarkan cuma 10 bulan. Nah, kalau kita mau bayar 12 bulan bisa. Hanya kan kita perlu untuk yang kayak tadi saya bilang kesehatan sektor lain yang penting untuk menekan kemiskinan. Jadi kalau bilang tantangan adalah uang yang terbesar. Ya, gitu. Baik, ini pemerintah Kabupaten Lembata selain tadi ya berupaya memerangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pemerintah Kabupaten Lembata juga mendorong pengelolaan sampah yang tepat dari level bawah hingga ke tempat pembuangan akhir. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Lembata membangun kesadaran dan menggandeng ya
melibatkan masyarakat untuk mencegah timbulan sampah, menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai, dan mendaur ulang sampah. Jadi kalau di Lembata itu pengurusan sampah itu kami bagi dua, Bu. Mm-mm. Yang pertama kami bagi untuk TPA, itu Mhm. adalah di Dinas Lingkungan Hidup. Mhm. Sedangkan yang untuk persampahan khusus dari rumah tangga, Mhm. itu untuk pelayanan tempat pembuangan sementara, ya, itu adalah di kecamatan. Memang kalau kita lihat dari sisi pelayanan kepada masyarakat, kita pikir kecamatan lebih cepat, tetapi resursnya kurang, Nah, karena cuma di tingkat kecamatan. Sehingga saya kemarin berpikir bagaimana kalau kita rubah perbub, sehingga kecamatan itu dijadikan sebagai fungsi sementara untuk melakukan pelayanan dari rumah ke rumah. Tetapi untuk pengangkutan sampai di tempat pembuangan akhir itu harus dari DLH. Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga ini pengaruh terhadap bagaimana struktur pelayanan dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat mengurus sampah ini tidak sesederhana kita seperti mengurus sesuatu yang lain, karena ini mengurus sesuatu yang kotor. Dari hasil kita punya pekerjaan yang mana kalau kita lihat itu barang yang tidak dipakai lagi. Belum Padahal tentu sebenarnya semua orang mau belum tentu sampah itu tidak dipakai lagi. Kalau kita pikirkan bahwa sampah itu bisa dipakai daur ulang, itu tentu bisa. Nah, kami di Lembata, ya, memang kami sudah ikut inovasi beberapa tempat dan jadi studi banding pembanding bahwa kami harus buat dengan sampah yang bisa didaur ulang kembali dalam bentuk papan. Dan ini kami sudah lelang alatnya. Oh, Ya, menarik. kalau kita bilang sampah yang sekarang itu, ya memang bawa di tempat penampungan, kemudian penampungan bawa lagi ke tempat pembuangan air sampah, ya, kemudian dibakar atau diselesaikan sesuai dengan tata cara peraturan Landfill, yang ada. Kalau mengenai masalah kesadaran, saya pikir masyarakat sudah sadar karena memang masyarakat buang sampah di tempat yang tersedia dan memang kita menggunakan masyarakat juga sebagai sarana sampah di sana. Dan kita libatkan juga dari NGO untuk membantu kita dalam rangka bagaimana membuat kesadaran itu kepada masyarakat. Ya, di mana juga kita melakukan dengan kampanye-kampanye lingkungan hidup, kebersihan lingkungan hidup. Ya, ada 9 kecamatan di tempat kami, ya, termasuk NGO yang memang memberikan bantuan kepada kami untuk plan misalnya. Itu ada UPT kami juga, itu terkait dengan kehutanan, larangan penebangan dan pembakaran hutan. Karena sering terjadi kebakaran hutan di sana. Ya, itu juga kami sosialisasi. Kemudian juga ada di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan strategi pertanian untuk penyiapan lahan dengan tidak menggunakan pola bebas terbakar. Nah, kemudian perawatan sampai panen hasil. Kemudian BPBD juga sampah penyebab bencana banjir dalam kota. Itu BPBD juga termasuk plan membantu kami juga terkait pengolahan sampah. Ada LSM plan di sana. Kemudian ada forum pengurangan risiko bencana. Itu juga ada di sana kami bentuk dalam rangka terkait dengan pengolahan sampah organik dan anorganik. Kemudian juga LSM Barakat ada juga kami di sana, ya. Itu yang pertanian cerdas iklim termasuk pemupukan dari sampah organik dan wadah yang irigasi tetes dari sampah plastik. Itu juga ada di sana. Jadi penyuluh kami maupun kampanye yang kami lakukan untuk hidup bersih melalui sekolah-sekolah, program sekolah juga kami lakukan dengan bentuk sekolah Adiwiyata dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, di tahun 2003 itu ada 10 sekolah yang menjalankan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Ya, ini kami selalu melakukan ini dengan keputusan bersama yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi ada keputusan dari Bupati Lembata, calon sekolah mana yang kami nyatakan supaya dia menjadi percontohan. Nah, jadi ada contoh di sekolah SD 2 Lewaleba, SD Negeri Wangatoa, SMP Negeri 1 Numbatukan, SD Pasir Putih, SD Baur, SD Morone, SMP Negeri Ileape, SMP Sinar Swasembada, ada SMP Negeri 1 Umesuri dan SMP 1 Katakeja. Jadi salah satu yang menjadi persoalan di Kabupaten Lembata juga adalah yang kalau kami bilang sampah plastik itu, Bu. Kalau sampah yang daunan pohon atau apa, saya pikir gampang lah untuk diselesaikan. Dan solusinya adalah kita sudah sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana pengawasan untuk pemilihan jenis sampah. Jadi sebelum dia masuk di dalam kantong, kita mintakan untuk dia pisahkan dulu supaya mengurangi beban orang kerja di tempat pembuangan akhir.
Kemudian kami juga sudah lakukan koordinasi bagaimana supaya pengepul untuk menerima sampah plastik yang telah dipilah dapat dan diwadah secara tersendiri tempatnya. Kemudian juga sampah pada TPA dilakukan dengan kami cacah dulu, ya, kemudian press dan daur ulang untuk penjualan lebih lanjut. Itu juga kami sudah lakukan di sana. Kemudian sampah di TPA dilakukan penjajahan, peduli juga untuk gerakan peduli sampah usia dini juga ada Iya. di kami di sekolah-sekolah. Dan ini memang sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kami juga sudah lakukan dengan menggunakan hiasan dinding sampah. Biasa setiap tahun itu biasa kami ada buat event daerah. Sampah-sampah itu yang plastik kami bikin dalam bentuk pakaian. Jadi ada dia punya festival itu. Iya. Biasa sampah-sampah itu Daur juga ulang ya daur sampah ulang dibikin untuk itu. menjadi, Atau juga tempat alat tulis, ada juga Ya. yang buat sofa atau kursi atau meja juga. Oke. Itu. Kemudian kami juga kerjasama tadi dengan plan internasional, kemudian sekolah Adiwiyata, ya, kemudian juga ada dengan kerjasama dengan perguruan tinggi ITN Malang, ya, itu untuk seminar lingkungan hidup, ya, termasuk juga bagaimana mereka membantu kita untuk pengolahan sampah organik dan anorganik, artinya sosialisasi, termasuk cara bagaimana penanganan yang baik. Betul. Kemudian kami juga sudah lakukan studi banding pecahan terkait sampah ini di beberapa tempat, khususnya yang plastik itu di Kabupaten Ende, karena Ende itu kotanya lebih maju, Iya. dan kami melihat bagaimana cara penanganannya di sana yang baik. Kira-kira itu, Bu. Menarik sekali. Dalam bicara tentang sampah ya, pengelolaan sampah Iya. maupun pengurangannya, apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh Kabupaten Lembata untuk dapat mengelola sampah dengan maksimal? Sebenarnya kebutuhan pertama adalah tenaga kerja. Itu sangat kurang sekali karena gajinya terbatas. Ya. Iya. Itu Tadi sumber daya gajinya, manusia ya, sumber dan manusia. Gajinya itu kan kami sumber kontrak pendanaan, KSO. ya. Betul. Kami kontrak. Karena biaya retribusi sampah itu cuma 1.500 sampai 5.000. Yang di hotel besar atau hotel yang istilahnya sedang, ya, atau toko yang besar itu cuma 5.000 per bulan. Sedangkan yang rumah tangga itu cuma 1.500. Jauh sekali Ya, ya. sehingga kesulitan sekali untuk kita mendapatkan anggaran dalam rangka pelayanan sampah. Mau dan tidak mau pemerintah daerah harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk menambah itu. Seharusnya kalau kita bicara mengenai pelayanan kepada masyarakat, harus dari masyarakat punya uang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengelola. Artinya bahwa uang yang dibayarkan layanan retribusi itulah yang dipakai. Retribusi. Tapi kalau dibayar kurang, tetap berarti kurang. Berarti uang yang lain diisi untuk itu. Iya. Oleh karenanya itu, saya itu akan membuat suatu peraturan bupati di mana seluruh ASN harus kena uang sampah. Ini belum keluar, ini baru inovasi saya saja. Baru Saya rencana rencana ya. supaya sekalipun namanya dia sudah punya, dia makan, pasti ada sampah yang dia gunakan. Mau di rumah tangga yang namanya ASN, pasti dia punya kebutuhan, keperluan untuk membuat sesuatu menjadi sampah. Oleh karena itu saya mau minta supaya ASN, baik instansi vertikal maupun daerah, harus kena layanan sampah. Apakah 2.000 tiap terima gaji langsung bisa potong langsung. Waduh. Sehingga ini bisa bantu Betul. untuk bayar KSO punya gaji. Oke. Kemudian kami sendiri punya bentor itu kurang. Selama ini bentor itu cuma hanya sekitar 5 6. Sedangkan kalau umpama tiap kelurahan aja ada 7. Iya. Ya berarti kan sudah terlambat ambil sampah di tempat yang lain. Kecamatan ada 9, Pak. ya. Kecamatan ada 9. Ya, kemudian dump track juga itu masih kurang dump tracknya. Ya, kemudian TPS yang berupa waduk penampung kontainer itu, Bu. Ya, kontainer itu cuma sekitar 3. Aduh. Ya, kurang sekali kontainer yang berat gede-gede, sekali. Bu, yang besi itu. Iya. Itu juga kurang. Mobil Amrot untuk pengangkut kontainer sampah itu juga kurang, ya, ada 2 mungkin, tapi sekali-sekali satu yang rusak, satu jalan Amrot untuk ambil Gantian, Pak ya. gantian, ya. Untuk fibro maupun leather untuk proses pemadatan sampah juga itu juga kita ada satu cuma di TPA-nya saja, ya, yang mesin tambahan TPS untuk di 9 kecamatan itu yang belum semuanya Belum. ada. Kemudian mesin pila daur ulang juga sama. Listrik kami sudah ajukan kemarin untuk tambah daya, ya, dan sudah ada jawaban, mereka akan memenuhi kebutuhan itu. Jalan kami masih 300 meter rusak yang masuk Di ke tempat TPA. sampah. Sehingga kadang-kala kami punya supir kalau udah airnya tergenang, Iya, udah nggak lindung. masuk dan dia buang tempat lain. Udah kebiasaan buang tempat lain, Tidak ya, mau akhirnya sampai dia ke tidak pernah TPA. buang lagi ke situ. Ya, artinya saya lihat
kawan-kawan saya ini harus saya cek ulang, jangan-jangan uang BBM-nya dipakai. Mudah-mudahan Oke. ya jangan dia sampai Iya, terjadi itu jangan kalau memang sampai dia tulus terjadi, bekerja betul untuk betul. apa namanya untuk kebersihan sampah di Betul. sana. Ya, jadi itu kira-kira Bu yang kami punya. Tapi dengan kekurangan itu pun kami berupaya untuk tetap Iya, sampah harus setiap hari Pak. berusaha untuk bersih dalam kota. Betul. Sekalipun waktunya saja yang terlambat. Mhm. Artinya tidak sampai harus kan biasanya jam 9, jam 10 sampah sudah harus bersih di Iya, jalan. iya. Mungkin bisa sampai jam 11 Oke. baru sampah masih bisa bersih di jalan karena kendaraan yang masih kurang, Betul. alat yang Sumber masih daya terbatas, manusianya sumber juga. manusia juga sehingga melakukan itu pun butuh satu tempat pindah ke tempat lain butuh waktu juga gitu. Betul, betul. Ya. Baik, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan tentang Kabupaten Lembata, program unggulan, upaya yang sedang dilakukan, dan Iya. berbagai tantangan yang ada. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan kita dengan Bapak Mateo Stan, silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Iya, saya terima kasih sama majalah Tempo ya, digital ataupun majalah Tempo yang biasa kita baca. Saya tahu ini cukup terkenal majalah Tempo ini. Terima Dan kasih, luar Pak. biasa hari ini saya terima kasih juga apresiasi buat majalah Tempo yang bisa menyampaikan eh, menyebarluaskan informasi dari kami di Lembata adalah daerah 3T, daerah yang masih dalam kategori tertinggal, miskin dan terbelakang. Mudah-mudahan dengan penyampaian kami ini semua orang yang mendengar baik pengusaha termasuk pemerintah pusat bisa memberikan pandangan khusus buat Lembata karena Lembata masih perlu dibantu Mhm. khusus untuk kaum orang miskin di sana yang cukup banyak, termasuk juga bagaimana kita membantu bagaimana kebersihan lingkungan hidup dan bagaimana persampahan plastik ini bisa dihilangkan dengan baik. Yang penting bahwa kita melakukan pekerjaan melayani di Lembata, Mhm. saya pribadi maupun orang Lembata yang benar-benar tulus bekerja untuk membangun Lembata, Mhm. berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Lembata dari semua kekurangan yang ada. Dan kita berupaya untuk bagaimana menjaga kebersihan lingkungan hidup sekaligus menjaga kelangsungan harapan hidup daripada masyarakat Lembata. Jadi kami punya orang lansia, mudah-mudahan umurnya panjang, kami punya Amin. anak-anak yang kecil, tumbuhnya sehat dan cerdas, Amin. mengurangi stunting, ya, dan kami punya anak-anak remaja, pemuda bisa sekolah dengan baik. Amin. Ya. Orang tua ada lapangan pekerjaan, ya, sehingga masyarakat di Lembata semuanya dapat diberdaya gunakan, berhasil guna dan bermanfaat untuk kehidupan mereka di Lembata. Baik. Semoga pemirsa yang menyaksikan program Teras Negeri Kabupaten Lembata bersama Bapak Mateo Stan dapat berkontribusi ya untuk turut membangun Kabupaten Lembata sesuai dengan kapasitas masing-masing. Baik, Bapak Mateus, terima kasih banyak sudah Terima berkunjung kasih. ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Bupati Lembata, Bapak Mateo Stan. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.